Assalamualaikum, selamat datang di channel Husna Cookings. Di videoku kali ini aku akan share resep cara membuat camilan yang disukain banyak orang. Dan camilan ini laris banget untuk dijadiin ide jualan karena banyak banget peminatnya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Untuk perakiraan harga modal dan harga jualannya, jangan lupa untuk cek deskripsi di bawah judul video ini. Langkah pertama, siapkan 50 buah tahu kopong, ini aku beli di pasar. Kemudian setiap tahunya kita akan potong menjadi 2 bagian ke arah serong seperti ini. Lalu akan kita balik dan dibaliknya perlahan-lahan aja supaya nggak ngerusak tahunya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk bagian putihnya jangan dibuang ya, karena ini nanti yang akan bikin sensasinya jadi kriuk. Hasilnya seperti ini, lalu ini akan kita sisihkan dulu. Siapkan 500 gram daging ayam fillet, ini aku pakai yang bagian paha. Teman-teman boleh juga menggunakan yang bagian dada ya, sesuai selera. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam chopper atau penggiling daging. Tambahkan 8 siung bawang putih yang udah kita goreng. Dan kita tambahkan juga dengan 4 sendok makan bawang goreng. Selanjutnya ini akan kita giling sampai setengah halus. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini udah setengah halus. Bahan selanjutnya, tambahkan 2 butir telur. Ini aku pakai yang ukurannya besar ya. Kemudian akan kita lanjut menggiling sampai benar-benar halus. Nah, hasilnya kayak gini, udah halus banget ya. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Jangan lupa untuk ditambahkan dengan bumbu penyedap. Di sini aku pakai lada bubuk, garam, dan juga kaldu ayam bubuk. Dan untuk jumlahnya sesuai selera aja. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 4 batang daun bawang yang udah aku potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya 150 gram tepung terigu. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya, supaya lebih mudah untuk diaduk. Tambahkan juga dengan 400 gram tepung tapioka. Ini juga kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Selanjutnya akan kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Sambil diaduk-aduk, sambil kita masukkan sedikit demi sedikit tepungnya. Kalau udah sedikit agak susah ngaduknya, teman-teman tambahkan aja dengan air. Untuk airnya, patokannya itu 230 sampai 250 ml atau bisa lebih dari itu. Tergantung teman-teman mau ngasih airnya itu seberapa, ingin seberapa lembek tekstur dari adonannya ini. Dan untuk airnya kita masukkan juga sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semuanya dimasukkan sekaligus. Tujuannya supaya kita bisa mengetahui tingkat kelembekan dari adonannya yang kita bikin ini. Kalau dirasa udah cukup rata, selanjutnya ini akan kita ratakan kembali menggunakan tangan. Pastikan tangan kita udah bersih, kita udah cuci tangan menggunakan sabun.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman adonannya. Lalu adonan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Satu bagian kita akan tambahkan dengan cabai rawit secukupnya, dan ini udah aku rajang ya. Kemudian kita aduk hingga rata. Selanjutnya, ambil setengah sendok makan adonan, lalu kita masukkan ke dalam tahu, sambil kita tekan, sambil kita ratakan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini udah selesai semuanya, hasilnya banyak banget, ini sekitar 100 bijian. Siapkan kukusan, jangan lupa untuk dioles dengan minyak bagian sarangannya supaya nggak lengket. Masukkan adonannya satu persatu dengan arah terbalik, jadi bagian yang ada adonannya itu terbalik ke arah bawah ya. Ini tujuannya supaya matangnya lebih merata. Kalau semuanya udah masuk lalu kita tutup, dan untuk tutupnya jangan lupa untuk diberi serbet atau kain bersih. Lalu kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit ini udah mateng. Dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita angkat satu persatu. Jadi tahu walik ini bisa kita makan setelah kita kukus kayak gini ya. Jadi ini seperti tahu bakso, atau kalau mau digoreng juga bisa untuk mendapatkan sensasi kriuknya. Kita masukkan tahu walik ke dalam minyak yang udah panas, kita gunakan api sedang. Ini boleh kita bolak-balik ya supaya matangnya lebih merata dan dapat kriuknya. Kalau udah kecoklatan, ini segera diangkat dan ditiriskan. Dan ini hasil setelah digoreng. Langkah terakhir kita akan ke pengemasan kalau mau dijual. Bisa kita jual sebelum digoreng kayak gini, masukkan ke dalam plastik mika atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau yang udah digoreng, teman-teman bisa menggunakan styrofoam kayak gini ya. Masukkan secukupnya. Jangan lupa untuk dialasi dengan kertas nasi. Bisa kita tambahkan dengan saus sambal atau saus tomat, atau juga bisa boleh menggunakan sambal kacang. Kalau untuk disimpan, sebaiknya disimpan dengan cara udah dikukus kayak gini ya. Kita masukkan ke dalam kontainer box, jadi sewaktu-waktu kalau mau digoreng kita tinggal ambil aja di dalam freezer. Sekarang aku ambil satu untuk aku cobain. Untuk rasanya enak banget, daging ayamnya juga berasa banget, dan kalau digoreng ini ada sensasi kriuknya ya. Nah, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Makasih.